Orang kaya bisa beli macam-macam, bisa pesta kawin juga kok. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya. Ini yang saya buat kaget, murka. Gak cuma marah loh saudara. Nah buat kita orang Indonesia, kalau pesta yang datang gak banyak kan lumayan ngirit toh. Harusnya senang loh malah. Gak banyak yang makan kita gak keluar duit banyak-banyak. Ini murka, gak cuma marah. Itu yang saya kaget. Terus, dan berkata kepada hambanya, dengar, ini Yesus yang punya pesta di dunia. Dan gereja yang buat pesta itu. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari 1 orang-orang miskin, 2 orang-orang cacat, 3 orang-orang buta, 4 orang-orang lumpuh. Mari kita tanya dengan jujur. Bukankah 4 kelompok orang ini merupakan the biggest population on earth? Jumlah penduduk terbesar di dunia dalam 4 kelompok orang ini. Dan mereka ini ribuan tahun yang lalu sudah ada di hati Yesus. Maka saya ulangi, Yesus dan gereja bukan untuk surga, tapi untuk dunia. Katakan amin. Orang miskin gak harus homeless. Orang miskin gak harus yang gak punya duit. Karena kata miskin itu artinya gak punya Tuhan juga miskin, betul. Saya beri contoh, yang paling besar miskinnya sekarang dunia ini begini. Kalau saudara percaya nggak, penyakit terbesar di dunia bukan kanker, bukan diabetes, bukan apa-apa, tapi penyakit nggak bisa tidur. Loh betul nggak? Ini terbesar. Jadi kalau ada orang Kristen nggak bisa tidur itu dosa. Loh benar, perlu dibaptis lagi tapi direndam seminggu, saudara. Sebab nggak bisa tidur itu menghina papanya yang maha kuasa itu. Orang gak bisa tidur karena mikir terus. Betul gak? Lah orang yang mikir terus itu artinya menghina Tuhan. Dia khawatir, takut. Jadi kalau ada orang miskin ngantuk, itu miskin gak? Miskin dia, miskin tidur tapinya. Mungkin kaya duit. Ngerti? Ada orang duitnya banyak tapi miskin sehat. Jadi sakit-sakitan. Itu orang miskin juga. Ngerti? Ini ilustrasi yang ada. Begitu pula orang buta. Nggak harus buta secara buta mata. Buta Tuhan juga buta. Sekarang sudah nggak tahu mana suami, mana istrinya. Sudah lupa semuanya. Ganti-ganti kayak kucing, kayak babi aja sudah. Itu kan buta juga. Betul? Nah mari kita lihat ini. Banyak lagi orang timpang, cacat, macam-macam lagi. Dan mereka ini ada di sekitar kita. Betul tidak? Ayo, apalagi di South Villa ini, rumah dempet-dempet begitu. Maka itu kalau saya melihat orang Indonesia, kenapa sih lebih enak di Indonesia tanah masih luas? Kok di satu rumah berapa orang WC cuma 1 kamar satu? Aduh, saya pikir ada. Ngapain gitu loh? Cuma ngejar dolar saja ngapain? Maaf ya jangan tersinggung saya ngomongin. Sungguh, janji ya. Kalau sampai imigrasi nolak, pulang. Di mana asal ada Yesus, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan berusaha lagi untuk appeal lagi, untuk sudahlah. Untuk apa? Hidup cuma sekali kok. Mau perlu uang berapa banyak sih? Mau perlu uang berapa banyak? Kalau saudara sudah di Jawa, ayo ikut saya ke Papua. Tanah murah, hidup gampang di sana. Oh benar, subur sekali tanahnya. Wow, luar biasa. Saudara, pertama kali kami pindah ke Papua, saya kaget beli tanah itu. Kalau di Jawa aja bisa punya tanah 300 meter tuh sudah kaya bukan? Di sana itu kalau beli rumah minimal satu rumah itu 1.500 meter tanahnya. Saudara. Nah lu, ayo pindah yuk. Murah, lu bener. Ini berapa bulan yang lalu saya baru beli rumah di Nabire. Luas tanahnya 731 meter persegi. Rumah kecil memang, 2 kamar. 60 juta, berapa itu cuma? $6.000. Ya $6.000. Tanah segede itu 700 lebih. Mau titip tak beliin di sana. Ayo. Lu serius saya berkata ini saudara. Kalau di Jawa repot, ayo ke Papua.
Belum selesai, ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Jadi orang miskin, orang buta, orang cacat, orang lumpuh jadi undang sekota itu. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Amin kan ini. Pestanya surga nggak pernah kekurangan tempat, nggak pernah kehabisan makanan. Masih ada tempat. Bingung. Amin. Banyak tempat. Maka itu ayo kita undang mereka. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan atau perempatan. Dan suruh apa kan? Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Kalau kita lihat ayat ini. Saya sering berkata kepada banyak rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau ayat ini kita pakai untuk hidup bergereja di dunia ini. Sebetulnya gereja mau sebesar stadion Eagle-nya Philadelphia pun. Enggak cukup, saudara. Loh, betul enggak? Enggak cukup. Maka gereja yang benar itu di seluruh dunia ini. Bukan di satu gedung tertentu. Karena mereka harus masuk ke pesta Tuhan. Makanannya gratis. Amin. Produk-produknya gratis. Ayat terakhir. Yesaya 25, saudara. Kita lihat ayat ini. 800 tahun sebelum Yesus datang. Bapa di surga sudah memberikan job description. Kalau Yesus datang, itu apa yang dikerjakan. Yesaya 25. Saya baca mulai ayat yang ke-6. Judulnya bagus sekali. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di gereja. Sion adalah kata gereja. Yahweh semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Ini bagi segala bangsa-bangsa. Apa yang disediakan? Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan pesta dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum pasti tidak berkolesterol ini, saudara. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Lalu apa yang terjadi? Kalau pesta diadakan, dan di atas gunung ini, di atas Sion ini, Yahweh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Dan ia, ayat ini cocok persis dengan Wahyu 21, ayat 3 dan 4 yang tadi saya sebut. Ayat 8 Yesaya 25 ini. Dan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Yahweh Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Yahweh telah mengatakannya. Ayat 9. Inilah dampaknya. Inilah impactnya. Kalau gereja masuk ke dunia. Memberkati dunia. Dengan konsep yang sudah kita belajar tadi ini. Maka pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu gereja membuat pesta dan mengundang semua orang. Dengan itu tadi pada waktu pesta itu berlangsung. Orang akan berkata. Ayat ini jelas. Yesus dan gereja bukan untuk dirinya sendiri. Tapi Yesus dan gereja untuk orang-orang di dunia. Setelah Yesus dan gereja bersatu membuat pesta. Maka orang akan berkata. Sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Yahweh yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita. Oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kapan manusia di luar gereja akan berkata, ini yang kita tunggu-tunggu. Yaitu ketika gereja sadar akan fungsinya. Bahwa gereja bukan untuk Yesus. Dan bukan untuk dirinya sendiri. Yesus tidak hanya untuk gereja. Tapi untuk yang di luar sana. Maka orang akan mengatakan itu. Kiranya firman ini menyadarkan kita. Jadi Kristen bukan untuk diri sendiri.